Shalom bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kita sehingga kita umatnya dapat beribadah pada malam hari ini, yaitu perayaan kedua Pentakosta. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir di gereja ini, kami Majelis HKBP Kernolong mengucapkan selamat Hari Pentakosta dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita beribadah dalam perayaan kedua Pentakosta, peringatan hari turunnya Roh Kudus. Dan topi pesta kita adalah diciptakan oleh Roh Tuhan. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dengan dirinya sendiri. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Bapa. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahteraku kuberikan bagimu. Nyanyian indah dan agung ini adalah ungkapan kasih Yesus kepada kita. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Marilah kita hayati persembahan pujian Punguan Kor Shalom Ahudo Dalani.
Marilah saudara-saudari yang terkasih, di dalam kerendahan dan ketaatan kita bersekutu dengan Allah, memuji dan memuliakannya, kita bernyanyi, datanglah dan penuhilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita.
Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu. Dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kor Ina Kamis.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dari Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang
yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus telah datang ke dunia. Dia hidup sebagai manusia. Dia mati disalibkan untuk menebus dosa manusia, sehingga manusia dapat berdamai dengan Allah. Ini semua adalah rancangan Allah. Oleh karena begitu besar kasih-Nya kepada dunia ini, sehingga Dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Sekarang, apakah kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat? Keyakinan kita kepada Yesus adalah hal yang mutlak untuk dapat menerima Roh Kudus. Dan apabila kita sudah menerimanya, maka Roh Kudus akan tinggal dalam diri kita. Marilah kita hayati persembahan pujian punguan Kor Inarut. Begitu kasih Allah akan dunia. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk pesta Pentakosta kedua, tertulis pada Kolose pasal 1 ayat 15 hingga ayat 23. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan.
Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengar firman Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kamu harus dilahirkan kembali dari, oleh, dan dalam Roh Kudus. Karya pembaharuan Roh Kudus membuat kita terus-menerus merayakan kasih Allah dengan berbagi kasih dan melayani tiada henti. Marilah kita hayati persembahan pujian punguan kor pemuda, rayakan kasih Allah.
seluruh umat yang dipenuhi oleh Roh Kudus, menjadi suatu imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, di tengah-tengah persekutuan orang percaya, di gerejanya, dan di seluruh dunia. Mari kita hayati persembahan pujian. Kepada seluruh jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Roh Kudus, sucikanlah suara hatiku. Roh Kudus, sucikanlah seluruh pribadiku. Roh Kudus, sucikanlah jiwaku. Sucikan, sucikan ya Roh Kudus, sucikanlah selamanya. Mari kita hayati persembahan pujian punguan korlansia. Roh Kudus, sucikanlah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, malam ini kita beribadah pada perayaan kedua Pentakosta, memperingati turunnya Roh Kudus. Ibadah kita diisi dengan lagu-lagu pujian untuk mengungkapkan bahwa kasih Allah telah nyata bagi kita. Roh Kudus tinggal dan berkarya dalam hidup orang percaya dan dalam hati kita. Mari kita bersuka cita, bernyanyi, menari, seperti Daud menari oleh karena kebaikan Tuhan, kehadiran dan penyertaan Tuhan. Mari kita hayati persembahan pujian, punguan kor remaja, bila Roh Allah ada dalamku. seluruh umat yang dipenuhi oleh Roh Kudus, menjadi suatu imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, di tengah-tengah persekutuan orang percaya, di gerejanya, dan di seluruh dunia.
Mari kita hayati persembahan pujian Huria Nahu Haholongi Hami. Kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memberikan persembahan kita, persembahan 1A dan 1B.
kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memeliharakan hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Pentakosta bagi kita.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita sangat bersuka cita karena kita selain daripada menyanyikan nyanyian dalam acara jemaat seluruhnya, juga kita masing-masing kelompok paduan suara ambil bagian untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita telah berpesta menyanyikan lagu pujian. Itulah sesungguhnya yang diinginkan Tuhan dari kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Itu diungkapkan dalam khotbah pada malam hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan, khotbah kita dari Mazmur 104 ayat 24 hingga ayat yang ke-35. Kita membaca firman ini berresponsoria. Saya mulai di ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita yang beribadah di gereja ini, juga yang merayakan Pentakosta, yang beribadah di rumah masing-masing. Mazmur 104 diawali dengan ajakan yang sangat indah, juga diakhiri dengan ajakan yang sangat indah, yaitu ajakan untuk bersukacita memuji Tuhan. Tidak ada alasan seorang pun tidak bersukacita dalam hidupnya untuk memuji Tuhan. Harus bersukacita mengumandangkan pujian kepada Tuhan. Itu ajakan. Ajakan dihayati dengan iman. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pada awal dan pada akhir, begitu ajakan dari pemazmur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pemazmur juga menyatakan tekadnya yang sangat kuat dalam hal memuji Tuhan. Dia katakan pada ayat ke-33, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Selama aku hidup, selagi aku ada, selagi Tuhan memberikan kesempatan dan nafas hidup kepadaku, aku harus menyanyikan kebaikan Tuhan, menyanyikan keselamatan. Memang sungguh banyak. Semakin kita renungkan, seperti tadi ayat yang kita baca, manislah renunganku ke hadapannya. Banyak hal yang dapat kita nyanyikan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Kecintaan pemazmur memuji Tuhan menjadi teladan yang sangat indah bagi kita. Betapa indahnya kalau kita juga gemar memuji Tuhan, gemar memuliakan Tuhan,
dalam kehidupan kita ini. Memang disitulah pergumulan kita, Amang Inang, dan kita semua jemaat Naposo Burung dan remaja, antara memuji Tuhan atau menghabiskan konsentrasi pikiran hanya di dalam keluhan-keluhan. Ketika kehidupan kita sulit begitu, sehingga kita juga digoda untuk melupakan campur tangan Tuhan yang masih akan terus dinyatakannya lagi. Lalu karena kita melupakan itu, datanglah godaan keluhan-keluhan itu. Seakan-akan Tuhan tidak campur tangan. Tetapi kalau kita menyadari seutuhnya, maka kita pun pasti memuji Tuhan. Meski kita dalam keluh, tapi kita memuji Tuhan dalam suka dan duka. Ada nyanyian yang diungkapkan dalam Kidung Jemaat 450 ayat 1. Begini syairnya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus bergemar, janganlah tekebur. Artinya jangan sombong. Refrennya mengatakan, dalam susah dan senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan mengucapkan syukur. Itulah kehendaknya. Dalam Kidung Jemaat itu dikatakan, adalah kehendak Tuhan. Kita mengenal kemahakuasaannya. Dan adalah kehendak Tuhan. Kita mengenal dan meyakini kemurahan hatinya. Dia yang memberkati, memelihara. Dia juga menjaminkan keselamatan, ketentraman bagi kita umatnya. Dan dengan sukacita, kehendak Tuhan juga dinyatakan. Haruslah kita mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Sudahkah kita mengucap syukur dalam hidup kita hari ini? Selain daripada saat kita beribadah formal sekarang. Apakah kita menjalani hari-hari hidup kita sejak pagi sampai malam dalam semangat ucapan syukur kepada Tuhan? Memang tidak harus setiap saat kita bernyanyi, tetapi semangat kita itu, spirit kita itu adalah semangat yang mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Pemazmur memuji-muji Tuhan karena ia sangat mengagumi kekagumannya. Dia katakan mengagumi kemahakuasaan Tuhan dalam hal mencipta semesta ini, langit dan bumi, dan diisinya semuanya itu penuh dengan ciptaannya. Di langit, di bumi atau di tanah, di dalam laut, samudra yang luas itu, kaya dengan ciptaan Tuhan. Kalau dikatakan matahari, bulan, dan bintang, maka dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan telah dibukakan rahasia kepada kita dengan menyebutkan galaksi-galaksi. Begitu banyak di angkasa raya sana, galaksi-galaksi yang bertaburan dicipta Tuhan. Dan ciptaan itu dengan hikmatnya ditata rapi. Ditata rapi sehingga mengorbit pada porosnya masing-masing, pada lingkarannya masing-masing. Begitu juga di dalam samudra raya ciptaan Tuhan. Begitu juga di darat ciptaan Tuhan. Kekaguman direnungkannya, semakin dia merenungkan ciptaan Tuhan itu, dia semakin terkagum-kagum dan memuji Tuhan. Dia katakan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu, ya Tuhan.
Artinya, Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa itu menciptakan segala sesuatu ciptaannya sesuai dengan rencananya yang agung dan mulia. Tidak ada yang meleset dari rencananya yang agung dan mulia. Dan ciptaannya itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salomo juga dalam perenungannya dengan hikmat yang diberikan Tuhan, dia memberi kesaksian dalam Amsal 3 ayat 19 sampai ayat 20. Dia mengatakan, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan-awan menitikkan hujan. Hujan yang menjadi kesejahteraan untuk hidup ciptaan itu. Jadi Tuhan mencipta dengan kebijaksanaannya, dengan hikmatnya, dengan pengetahuannya yang maha agung itu. Begitu jugalah di dalam kehidupan kita ini. Kita mengenal diri kita. Betapa luar biasanya itu ya. Kalau Daud mengatakan perenungannya tentang terjadinya hidupnya ini, dia mengatakan betapa ajaibnya kejadianku oleh karena penentuan kasih-Mu. Betapa ajaibnya. Pemazmur menyatakan kekayaan ciptaan di dalam nas ini, kekayaan ciptaan Tuhan di dalam laut samudra raya. Pada ayat-ayat sebelumnya telah dijelaskannya, dituturkannya ciptaan Tuhan di angkasa raya. Sekarang dalam nats ini di samudra raya, di dalam laut atau samudra itu hidup, bergerak, berkeriapan. Tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan juga binatang-binatang yang besar. Memang kita tahu di laut, di samudra itu berjuta-juta spesies makhluk-makhluk yang kecil yang disebut sebagai plankton-plankton, juga makhluk-makhluk yang besar. Di dalam nas ini disebut Lewiatan. Lewiatan. Masyarakat di zaman Pemazmur dan juga di zaman Ayub mengenal satu jenis makhluk yang besar di samudra raya yang dinamai Lewiatan. Dalam Yesaya 27 ayat 1 disebutkan bahwa Lewiatan itu adalah ular yang besar atau ular naga yang tinggal di laut. Sekarang kita tidak mengenalnya lagi. Binatang besar Lewiatan itu tentu telah punah. Kita mengenal binatang laut yang besar seperti hiu. Kemudian kita juga mengenal binatang laut yang besar, paus, bermacam-macam jenisnya, jenis hiu dan jenis paus. Dalam nas renungan ini, Tuhan Allah itu dipuji, dimuliakan sebagai pencipta binatang-binatang yang kecil dan juga binatang-binatang yang besar yang berkeriapan di laut. Manusia dengan pengetahuan yang dianugerahkan Tuhan telah menjadikan atau merakit kapal-kapal layar yang berlayar di laut sebagai transportasi di lautan itu. Sehingga dengan kapal-kapal layar itu, daerah-daerah yang terpisah, wilayah-wilayah yang terpisah satu dengan lainnya sangat jauh, dipisahkan oleh samudra itu, tetapi telah dijangkau oleh manusia
dengan kapal layar yang dijadikan manusia itu. Untuk urusan-urusan dagang, untuk urusan-urusan yang lainnya. Sehingga satu kelompok umat bisa berkomunikasi, bisa berjumpa dengan kelompok lainnya. Itu juga adalah anugerah Tuhan. Manusia bisa berkomunikasi dan bersekutu meski jauh tempatnya. Kita memuji Tuhan karena Tuhan murah hati. Karena Tuhan murah hati. Memberi makanan, mencukupkan kebutuhan hidup semua ciptaannya. Tidak ada ciptaan Tuhan itu yang sengsara mati kelaparan. Tetapi dicukupkan Tuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dikatakan apabila Tuhan memberi berkatnya, semua ciptaannya memungut berkat yang diberikan Tuhan. Dan ciptaannya kenyang, dipuaskan dengan berkat-berkat Tuhan. Ya, seperti bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di padang gurun mereka menghadapi keterbatasan bahan pangan. Tetapi karena Tuhan bersama dengan mereka, tidak pernah mereka mengalami krisis bahan pangan. Dengan secara ajaib, mujizat besar Tuhan kerjakan khusus. Dia memberikan manna yang bertaburan di depan kemah mereka. Setiap paginya mereka memungut, dan Tuhan katakan, pungutlah bagimu dan bagi keluargamu secukupnya setiap hari. Dipungut secukupnya. Hanya pada hari yang ke-6 mereka memungut 2 bagian. Karena hari Sabat manna itu tidak turun. Jadi itu menyatakan kasih dan kemahakuasaan Tuhan. Mereka memungutnya. Yesus pernah mengajarkan seperti itu juga untuk meyakini kasih Tuhan yang mencukupkan kebutuhan hidup kita. Janganlah kamu khawatir akan makanan dan juga akan pakaian yang perlu kamu makan dan kamu pakai. Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Allah Bapa kita tahu kebutuhan, semuanya kebutuhan hidup kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Tetapi bukankah kadangkala kita berseberangan pemahaman dengan pengajaran Tuhan Yesus, dengan realita tindakan Allah memberikan berkat kepada umatnya itu? Berseberangan pemikiran kita, kecemasan kita. Kita meragukan Tuhan yang mencukupkan hidup kita. Lalu kita dilanda kegelisahan. Lalu orang tanpa sadar dilanda keserakahan. Tentulah kita faham, jemaat sekalian, untuk beroleh berkat Tuhan bukan berpangku tangan, tetapi kita harus giat bekerja dan tekun berdoa. Supaya setiap pekerjaan dan usaha kita, itu kita landaskan kepada doa yang kita naikkan kepada Allah. Jangan pernah kita melakukan sesuatu pekerjaan dan usaha kita dengan mengabaikan doa dan campur tangan Tuhan. Sebab seperti yang dikatakan oleh Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang
yang mengandalkan Tuhan. Amsal 10 ayat 4 mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Amsal 12 ayat 11 mengatakan, siapa yang mengerjakan sawahnya, dia akan kenyang dengan makanan. Jadi bekerja itu adalah memungut, menerima berkat yang diberikan Tuhan. Dan satu hal yang penting lagi, jemaat sekalian, sehubungan dengan itu, ada nasihat yang pernah disampaikan oleh Musa dengan tegas kepada umat Tuhan yang akan menerima kelimpahan berkat Tuhan itu. Musa mengatakan dalam Ulangan 8 ayat 11 sampai 14, hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah yang baik dan mendiami rumah itu. Apabila lembu, kambing, domba, emas dan perak milikmu bertambah-tambah banyaknya, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan. Memang acap kali iblis menyusup dan menebarkan pengaruh ke dalam pikiran dan hati manusia. Ketika manusia itu terberkati di dalam kehidupannya, sukses diberkati oleh Tuhan dalam usahanya, perjuangannya. Apa itu? Upaya iblis itu, yaitu menebarkan benih-benih kesombongan. Angkuhlah dia, sombonglah dia, lupa dirilah dia, melupakan Tuhan yang telah memberkatinya. Lalu dia menjauhkan hidupnya dari Tuhan. Lalu dia mengatakan berdalih, tak sempat lagi beribadah, tak sempat lagi berdoa, tak sempat lagi membaca firman Tuhan, atau juga menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kenapa tak sempat? Dia begitu asik menghitung-hitung apa yang dikumpulkannya. Roh Kuduslah atau Roh Tuhanlah yang menuntun kita, menjadikan kita bijaksana, sadar diri, menyadari kita adalah insan yang terbatas, yang bisa bersukacita karena Tuhan yang memberkati kita. Roh Kudus yang menjadikan kita bijaksana, mengenal kemahakuasaan Tuhan, mengenal kemurahan hati Tuhan, dan insaf bahwa kita telah diberkati, dan bersyukur dengan sukacita, mensyukuri berkat-berkat Tuhan itu. Tanpa Roh Kudus, semangat atau spirit puji-pujian itu tidak akan terkumandang dari bibir kita. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus itu, maka kita akan terus tergerak mengumandangkan pujian. Pemazmur juga mengatakan, apabila Tuhan menyembunyikan wajahnya, maka ciptaannya terkejut. Sebab hanya bila Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, ciptaannya, kita beroleh kasih karunia-Nya. Seperti yang disebutkan Tuhan di dalam doa berkat penutup ibadah itu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Kalau Tuhan memalingkan wajahnya dari kita, itu indikasinya adalah Tuhan marah kepada kita. Kita yang telah diberi hikmat, kebijakan, pengetahuan, janganlah kita berbuat tindakan yang membangkitkan marah Tuhan sehingga Tuhan memalingkan wajahnya dari kita. Tetapi hendaklah Tuhan sukacita kepada kita, bangga kepada kita, dan Tuhan
menghadapkan wajahnya kepada kita, di situ kita beroleh kasih karunia-Nya. Tuhan bangga, Tuhan bersuka cita kepada kita, karena kita mengenal kasih-Nya dan kemudian memuliakan Dia dengan kasih-Nya itu. Bila Allah mengambil roh-Nya dari manusia ciptaannya, maka matilah manusia itu. Tubuh kembali menjadi debu. Apabila Tuhan mengirimkan roh-Nya, maka terciptalah manusia. Dan roh Tuhan membaharui muka bumi. Roh Tuhan yang mencipta itu, Dia membaharui ciptaan Tuhan. Kita insan yang fana ini, dari kefanaan kita berakhir hanya sebatas debu. Tetapi karena karya Roh Kudus yang juga dinyatakan dalam penebusan oleh Yesus Kristus, yang menjadikan kita percaya akan karya besar di kayu salib itu membaharui kita. Dari kefanaan kita dibaharui menjadi ciptaan baru sebagai anak yang dikasihi Allah. Allah yang kekal itu, maka kita anaknya juga mewarisi hidup yang kekal. Sebagai pewaris hidup kekal, kelak bersama Tuhan Yesus dalam kemuliaan di sorga. Seperti dikatakan Yesus sebelum Dia naik ke sorga. Yesus mengatakan bahwa Dia ingin di mana Dia berada, di situ juga kita yang ditebusnya itu berada. Bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaan di sorga. Pemazmur juga menaikkan doa yang berisikan harapan besar, yaitu agar orang-orang fasik, pendosa-pendosa tidak ada lagi. Tidak ada lagi, apakah karena dibinasakan Tuhan? Bukan. Harapannya adalah tidak ada lagi orang fasik, tidak ada lagi pendosa-pendosa, bukan karena dibinasakan Tuhan, tetapi agar orang fasik itu turut mengenal kemahakuasaan dan kemurahan hati Tuhan, dan mereka juga turut memuji-muji Tuhan. Maka dalam hal itu, dalam perayaan kedua ini, kita pun mendapat pesan firman Tuhan, yaitu agar kita menuturkan, menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan itu, kepada mereka yang masih dalam cengkraman kejahatan-kejahatan, agar mereka juga dibaharui oleh Roh Kudus, dibaharui, sehingga mereka sampai kepada tahapan mengenal, mengakui kemahakuasaan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan mereka juga menjadi ciptaan baru yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Marilah kita terus memelihara semangat kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Setiap berkat yang kita renungkan diberikan oleh Tuhan, maka kita harus menaikkan pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih Allah Bapa, terpujilah Engkau, kami bersyukur kepadamu dalam ibadah perayaan kedua. Turunnya Roh Kudus, di mana Tuhan telah menganugerahkan bagi kami umat yang percaya kepadamu, Roh Kudus itu. Itulah yang meneguhkan iman kami, pengharapan kami. Roh Kudus memperbaharui hidup kami, semangat hidup kami. Karena karya Roh Kuduslah yang menjadikan kami bijaksana, mengenal karya Tuhan dalam hidup kami. Berkat-Mu, pertolongan yang Tuhan berikan, di mana Tuhan memelihara hidup kami, mencukupkan kebutuhan hidup kami, menopang hidup kami, memberikan kesembuhan, penghiburan, dan juga terutama jaminan keselamatan untuk hidup kekal. Semakin kami merenungkan kasih-Mu, perbuatan-Mu ya Allah Bapa, dengan tuntunan Roh Kudus,
semakin bersukacita kami memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, hidup kami masih menghadapi pergumulan-pergumulan. Tetapi sebagaimana nyanyian jemaat itu menghimbau kami, dalam suka atau dalam duka, kami harus selalu bergemar, memuji, memuliakan Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Dan juga hidup kami menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan orang yang dalam kuasa kejahatan sekalipun, akan dibaharui oleh Roh Kudus ketika mereka mendengarkan kesaksian firman kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Mampukan kami menjadi saksi-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau, berkatilah semua jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, yang dalam kesesakan, lepaskan mereka dari kesesakan mereka. Yang sakit Engkau lawat, berkati pengobatan perawatan kepada mereka, bertambah-tambah kekuatan mereka untuk pemulihan kesehatan mereka ya Tuhan. Para orang tua kami juga, agar Engkau memberkati mereka di usia lanjut mereka ya Tuhan, atau di usia tua, di mana fisik mereka semakin lemah, tetapi Tuhan kuatkan selalu semangat dan iman mereka, tetap mempercayai Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan bagi semua orang tua kami. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, agar mereka bertumbuh penuh sukacita, bertumbuh di dalam iman yang teguh. Juga anak-anak kami yang pada masa pendidikan, Engkau memberkati mereka tekun belajar untuk berprestasi yang baik. Anak-anak kami yang telah selesai masa pendidikannya, yang mencari lowongan pekerjaan, tuntun mereka memperoleh lowongan pekerjaan yang baik untuk masa depan mereka. Berkati semua anak-anak kami dalam pekerjaan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Bila kami selesai beribadah pada malam hari ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati peliharakanlah kami untuk keselamatan kami. Juga sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami di pembaringan kami, dalam pemeliharaan-Mu, bangunkan kami esok hari. Di hari yang baru, perbaharui semangat hidup kami, berangkatkan kami melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kami. Buatlah kami ya Tuhan beroleh keberhasilan atas anugerah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dan kita menghantarkan persembahan kita ke depan. Persembahan khusus untuk keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan KPKC HKBP.
kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kami semua majelis dan tim musik serta song leader dan juga tim multimedia menyampaikan kepada jemaat sekalian, selamat malam bagi kita sekalian.